Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Misal Arya Wardana. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang implementasi stack dengan array pada bahasa pemrograman Python. Nah, sebelum kita implementasi stack dengan array-nya, ada baiknya kita belajar terlebih dahulu apa sih itu stack. Stack atau tumpukan adalah sebuah kumpulan data di mana data yang diletakkan di atas data-data yang lain. Nah, ada pendapat lain juga, stack adalah kumpulan elemen yang hanya dapat ditambah atau dihapus dari ujung atau gerbang yang sama. Nah, kemudian stack mempunyai batas maksimal banyak data dan stack bisa diimplementasikan menggunakan array. Nah, konsep stack di sini menggunakan level atau biasa disebut dengan last in first out, di mana data yang terakhir masuk adalah data yang pertama kali keluar. Nah, di sini kita ada 3 tumpukan ya, teman-teman. Nah, kemudian operasi standar pada stack. Operasi standar pada stack, kita yang pertama menggunakan operasi push. Nah, operasi push ini digunakan untuk menambahkan elemen ke atas stack atau tumpukan. Nah, yang kedua yaitu ada operasi pop, digunakan untuk menghapus satu data di tumpukan teratas atau data yang paling terakhir. Nah, kemudian ada is full untuk memeriksa apakah ruang stack sudah penuh atau belum. Ada is empty untuk memeriksa kembali apakah ruang stack kosong atau tidak. Ada peek digunakan untuk melihat atau mengintip data di posisi tertentu. Kemudian ada count digunakan untuk menghitung banyak data pada stack. Ya, terus ada lagi change digunakan untuk mengubah data di posisi tertentu. Kemudian ada display digunakan untuk mencetak semua data pada stack. Terus yang terakhir ada destroy digunakan untuk menghapus atau membersihkan semua data pada stack. Kemudian di sini kita ada analogi stack, di mana di sini kita ada contoh 3 tumpukan ya teman-teman. Nah, pada stack di sini kita ada yang namanya indeks ya. Nah, yang mana pada tumpukan pertama itu indeksnya 0, kemudian yang di tumpukan kedua yaitu indeksnya 1 dan yang di tumpukan ketiga indeksnya 2. Nah, kita di sini analogikan menggunakan operasi push tadi, di mana tumpukan pertama kita push atau kita masukkan data yang pertama yaitu Java, kemudian ke tumpukan kedua kita push lagi, kita masukkan data yang kedua yaitu ada PHP, dan yang data ketiga atau tumpukan ketiga kita masukkan lagi atau push dengan data Python. Nah, kemudian misalnya nih kita mau mengambil data pada tumpukan pertama yaitu data Java ya. Nah, kita menggunakan operasi pop. Operasi pop ini kita keluarkan terlebih dahulu tumpukan yang ketiga atau stack 2. Kita keluarkan terlebih dahulu tumpukan 3 yaitu Python. Kita ambil terlebih dahulu. Kemudian kita ambil lagi tumpukan kedua yaitu data PHP. Nah, baru nih kita ambil data yang pertama, data yang Java, ditumpukan paling terakhir. Nah, biar lebih paham tentang stack, kita analogikan lagi menggunakan studi kasus ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk implementasi stack menggunakan array pada bahasa pemrograman Python. Nah, di sini agar lebih jelas lagi kita ada studi kasus yaitu simulasi pengelolaan buku di perpustakaan, di mana setiap buku yang baru datang akan ditambahkan ke tumpukan atau stack, dan buku terakhir yang ditambahkan adalah buku pertama yang dikeluarkan mengacu kepada konsep stack tadi ya teman-teman, yaitu last in first out. Nah, yang pertama
kita buat data terlebih dahulu, yaitu data stack, self stack. Nah, sama dengan ini adalah sintak atau lambang dari list ya. Nah, kalau dalam bahasa pemrograman Python tuh array biasa disebut dengan list. Nah, yang pertama kita menambahkan item ke stack menggunakan operasi push. Kita tulis di sini self stack append item. Kemudian kita print buku yang pertama telah ditambahkan ke tumpukan. Kemudian yang kedua di sini kita menghapus item terakhir dari stack atau menghapus tumpukan paling terakhir di dalam stack tadi ya teman-teman, menggunakan operasi pop. Nah, di sini kita tulis if not self is empty. Kemudian remove item sama dengan self stack pop. Kemudian kita print buku yang mau dihapus tadi telah diambil dari tumpukan. Kemudian else kita print tumpukan kosong atau tidak ada buku untuk diambil. Nah, else ini digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan tumpukan buku tadi masih atau tidak di stack ya teman-teman. Kemudian untuk melihat item terakhir di stack tanpa menghapusnya, kita menggunakan operator pick. Nah, di sini kita tulis if not self is empty, return self stack -1. Else kita print tumpukan kosong, tidak ada buku di tumpukan. Nah, jadi operasi pick ini digunakan untuk melihat apakah item atau buku tadi masih ada atau tidak di stack ya teman-teman. Kemudian kita ada memeriksa apakah stack kosong atau tidak menggunakan operasi is empty. Di sini kita tulis return len self stack sama dengan 0. Nah, is empty ini atau operasi is empty ini digunakan untuk mengecek pada stack apakah buku tadi masih ada atau tidak ya teman-teman. Nah, di sini yang terakhir kita untuk mengembalikan jumlah item di stack menggunakan operasi size. Kita tulis di sini return len self stack. Nah, dari codingan ini kita dapat menyimpulkan di sini simulasi pengelolaan tumpukan buku. Nah, di sini kita tambahkan buku ke dalam stack, yaitu kita push buku yang pertama, kemudian kita push lagi atau tambahkan lagi buku yang kedua, dan kita tambahkan yang terakhir yaitu buku C atau buku yang ketiga. Nah, untuk melihat buku terakhir ditumpukan, kita menggunakan operasi pick. Nah, di sini kita print buku terakhir ditumpukan yaitu buku stack, data stack ini ya teman-teman yang codingan di atas tadi, kemudian dot pick. Nah, untuk mengambil buku dari tumpukan atau mengambil buku dari stack terakhir tadi kita menggunakan operasi pop. Nah, buku stack dot pop. Nah, ini diambil yang buku paling terakhir atau tumpukan paling terakhir yaitu buku C ya teman-teman. Nah, kemudian kita ambil lagi buku yang kedua atau buku B. Nah, di sini kita untuk menampilkan status tumpukan, kita print apakah tumpukan kosong ya atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan operasi is empty. Nah, di mana operasi is empty tadi kan fungsinya untuk memeriksa apakah tumpukan stack kosong atau tidak ya teman-teman. Kemudian kita mengambil buku terakhir yaitu yang buku A ya, tumpukan terakhir. Nah, terus kita di sini yang terakhir mencoba mengambil buku dari tumpukan kosong. Nah, maksudnya di sini kan buku A tadi udah diambil ya. Nah, kita di sini ngecek nih bukunya masih ada atau tidak. Nah, agar lebih paham lagi kita coba run di sini ya teman-teman. Kita run di sini.
Nah, simulasi pengelolaan tumpukan buku. Nah, buku A telah ditambahkan ke tumpukan. Nah, di sini kita tadi kan menggunakan operasi push ya. Jadi, buku A atau tumpukan pertama kita masukkan ke dalam stack, kemudian buku B kita tambahkan lagi ke dalam stack, dan yang terakhir buku C kita masukkan ke dalam stack. Nah, buku terakhir ditumpukan atau di dalam stack tadi yaitu buku C. Nah, untuk mengambil buku A kita harus mengambil buku C menggunakan operasi pop. Nah, buku C telah diambil dari tumpukan, kemudian kita mengambil lagi buku B telah diambil dari tumpukan. Nah, di sini kita periksa lagi ya teman-teman menggunakan operasi apa tadi? Operasi is empty untuk memeriksa stacknya masih kosong atau tidak. Nah, di sini kita periksa apakah tumpukan kosong. Nah, ternyata tidak ya teman-teman. Masih ada buku terakhir yaitu buku A. Nah, buku A telah diambil dari tumpukan. Baru nih tumpukan kosong. Nah, tidak ada buku untuk diambil. Sekian video saya pada kali ini. Semoga materi pada kali ini bermanfaat kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada pengucapan atau perilaku saya yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.